Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ginah Betul Hikmah. Di sini saya akan membahas tentang studi kebijakan dakwah. Nah, apa sih itu pengertiannya? Sekarang kita akan membahasnya. Few moments later. Pengertian studi kebijakan dakwah menurut para ahli. Menurut D, kebijakan adalah apapun kegiatan pemerintahan baik yang eksplisit maupun implisit. Nah, adapun menurut James A. Anderson, kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor atau pejabat, kelompok, instansi pemerintahan atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan. Kebijakan dakwah memiliki 3 manfaat penting, yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme dan praktisi, untuk tujuan politik. Adapun pengertian manajemen kelembagaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Peter Drucker, atau beliau ini merupakan bapak manajemen modern. Nah, yang dimana manajemen kelembagaan menurut beliau adalah proses mengarahkan dan mengendalikan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fokusnya adalah pada efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menurut Henry Mintzberg, beliau merupakan ahli manajemen strategis, yang dimana menurut beliau adalah manajemen kelembagaan merupakan proses yang kompleks yang melibatkan anggota berbagai peran dan aktivitas termasuk perencanaan. Jadi menurut beliau, manajemen kelembagaan adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai peran dan aktivitas termasuk perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan koordinasi serta kontrol. Berfokus pada menciptakan sinergi antar berbagai elemen organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Saya akan membahas tentang tujuan studi kebijakan dakwah. Nah, studi kebijakan dakwah adalah bidang studi yang mempelajari tentang perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang berkait dengan dakwah. Nah, adapun tujuan dari studi ini adalah sebanyak 8, dan saya akan menjelaskan. Yang pertama, yaitu memahami konsep dan prinsip kebijakan dakwah. Yang pertama, memahami konsep dan prinsip kebijakan dakwah. Nah, mempelajari konsep dan prinsip dasar dalam merumuskan kebijakan dakwah yang efektif dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, menganalisis tantangan dan peluang dakwah, di mana di sini manfaat dari menganalisis berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dakwah di era modern, terutama dalam konteks globalisasi. Dalam konteks globalisasi, perkembangan dan teknologi informasi serta komunikasi dan perubahan sosial. Yang ketiga yaitu merumuskan kebijakan dakwah yang efektif, yang dimana maksudnya itu merumuskan kebijakan dakwah yang relevan, responsif dan berdampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam konteks menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Karena dalam masyarakat itu banyak yang beragam. Yang keempat itu mengembangkan strategi dan metode dakwah yang inovatif.
Nah, mengembangkan strategi dan metode dakwah yang inovatif dan kreatif, khususnya dalam konteks untuk menjangkau target audiens yang lebih luasnya lagi, dan menciptakan konten dakwah yang menarik dan interaktif. Yang kelima, ada meningkatkan kualitas dan efektivitas dakwah. Nah, di mana meningkatkan kualitas dan efektivitas dakwah melalui program-program dakwah yang terstruktur, terarah, dan terukur. Yang keenam, yaitu ada membangun kemitraan dan kolaborasi, yang dimana membangun kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai lembaga atau organisasi terkait, khususnya dalam konteks menghasilkan program dakwah yang lebih efektif dan berdampak. Selanjutnya yang ketujuh itu mendorong pengembangan sumber daya manusia dakwah. Nah, dakwah ini mendorong pengembangan sumber daya manusia dakwah yang berkualitas, kompeten, dan berdedikasi tinggi. Yang kedelapan itu ada membangun sistem monitoring dan evaluasi. Jadi di sini tuh kita melakukan evaluasi terhadap apa yang tadi saya sebutkan supaya tujuannya itu tercapai dengan jelas. Dan pas pelaksanaannya itu bagus. Berikut adalah beberapa manfaat dari studi kebijakan dakwah. Di sini saya akan membahas tentang manfaat studi kebijakan. Pertama, pengembangan strategi efektif. Studi kebijakan dakwah membantu dalam merancang strategi yang tepat untuk menyampaikan pesan dakwah kepada berbagai lapisan masyarakat. Nah, melalui analisis mendalam tentang karakteristik audiens, kondisi sosial, dan lingkungan tempat dakwah dilaksanakan, dapat dibuat strategi yang lebih efektif dan relevan. Yang kedua, itu memperkuat koordinasi dan kolaborasi kebijakan dakwah, memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara lembaga dakwah. Nah, organisasi masyarakat dan pemerintahan. Studi kebijakan dakwah membantu dalam mengidentifikasi potensi kolaborasi antar lembaga serta meminimalisir tumpang tindih dan persaingan yang produktif. Adapun manfaat yang ketiga yaitu mengukur dan mengevaluasi kinerja melalui studi kebijakan dakwah. Dapat ditetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengevaluasi efektivitas program dakwah. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan kesempatan perbaikan sehingga dakwah dapat menjadi lebih efisien dan berdampak lebih besar lagi. Adapun manfaat yang keempat yaitu mendorong inovasi analisis kebijakan dakwah. Mendorong pengembangan ide-ide inovatif dalam penyampaian pesan dakwah. Dengan memahami tren sosial, teknologi, dan budaya dapat diciptakan metode dakwah yang lebih menarik dan relevan dengan zaman yang sekarang. Yang kelima yaitu ada memperkuat pemahaman terhadap masalah sosial melalui studi kebijakan dakwah. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip studi kebijakan dakwah. Nah, dalam Al-Quran sendiri terdapat banyak ayat yang mengajarkan prinsip-prinsip dakwah dan memberikan petunjuk tentang bagaimana menyebarkan ajaran Islam dengan bijak. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan studi kebijakan dakwah, terdapat ayat-ayat yang memberikan landasan untuk pendekatan yang terencana dan bijaksana dalam menyebarkan dakwah. Nah, berikut adalah beberapa ayat yang relevan. Terdapat dalam surah An-Nahl ayat 16. Nah, di mana ayat ini di atas menekankan pentingnya menggunakan hikmah atau kebijaksanaan dan pelajaran yang baik dalam menyampaikan dakwah. Hal ini menunjukkan
Perlunya pendekatan yang bijaksana dan terencana dalam memahami situasi serta audiens yang setuju.